Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Dini Rizkywati dan di video kali ini saya ingin membahas tentang pendidikan era 21. Bagaimana sih transformasi pendidikan di era 21 ini dan apa saja aplikasi yang bisa kita gunakan untuk belajar daring. Kalau kalian kepo, ingin tahu tentang informasinya, yuk simak videonya. Nah, oke, teman-teman semua pasti udah tahu kan, kita lagi di masa pandemi COVID-19 yang kita tuh diharuskan buat stay at home. Kita dibatasin buat pergi-pergi keluar, sekolah aja kita dari rumah, kerja dari rumah, segalanya dari rumah. Tapi beruntungnya sekarang kita udah di zaman teknologi serba canggih dan modern. Yang awalnya dulu kita mau berpergian cuma jalan kaki atau pakai sepeda, sekarang kita udah banyak transportasi yang modern dan super canggih. Kita bisa pakai motor, bisa pakai mobil, pesawat, dan dapetin tiket pesawat atau kereta api itu sekarang udah gampang banget secara online. Semuanya udah serba online, belanja online, project online, belajar online. Tanpa kita sadari, kemajuan teknologi ini juga ngaruh sama pendidikan. Jelas ya, semua aspek pendidikan sekarang udah dituntut untuk menyatu dengan teknologi. Lalu muncullah istilah pendidikan digital. Apa sih pendidikan digital itu? Oke, menurut laman kemendikbud.go.id, era digital adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung dengan internet. Nah, hal ini tuh sangat membantu kita nih buat belajar secara online atau belajar daring. Kita bisa dapetin pengetahuan secara lebih luas lagi dengan search atau googling, dengan YouTube atau aplikasi lainnya. Di era digital merupakan pendidikan yang harus mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam seluruh mata pelajaran. Dengan berkembangnya pendidikan era digital ini, maka memungkinkan siswa dapat mendapatkan pengetahuan yang berlimpah ruah serta cepat. Dan kalau kita dulu belajar cuma dapat dari buku atau belajar dari guru, kayak terbatas gitu kan buat dapetin ilmu, itu rasanya sulit banget. Nah, tapi sekarang jangan tanya lagi, informasi dan pengetahuan udah sangat mudah kita dapetin. Lalu dengan munculnya penularan virus COVID-19 ini membuat segala aktivitas kehidupan kita tuh dibatasi, terutama aktivitas di luar rumah. Aktivitas mulai dari kegiatan kerja, hiburan, belanja, kebutuhan pun terpaksa harus dibatasi. Tidak terkecuali kegiatan pembelajaran yang lebih banyak kita lakukan secara daring. Nah, supaya proses berjalan lancar diperlukan nih aplikasi pembelajaran daring. Kebijakan social distancing atau pembatasan sosial yang dikerahkan oleh banyak pemerintah dunia sekarang disambut dengan dikeluarkannya surat edaran oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Dalam surat edaran tersebut dituliskan bahwa kegiatan pembelajaran tidak boleh dilakukan secara tatap muka dan harus diselenggarakan secara jarak jauh dari rumah masing-masing atau study from home. Nah, tentunya dengan pandemi ini merubah di Indonesia nih teman-teman, yang awalnya kita tatap muka sekarang kita jadi belajar daring tentunya. Dan tentunya hal ini menyebabkan guru atau pengajar harus terbiasa dengan aplikasi-aplikasi online. Gak cuma guru sama pengajar aja sih, murid juga harus membiasakan diri dengan penggunaan aplikasi daring ini. Dan itu contoh dari manfaat teknologi modern sekarang. Nah, di sini saya ingin kasih tahu teman-teman semua, apa aja sih aplikasi yang bisa kita gunakan untuk belajar secara daring. Nah, di sini tuh ada 7 aplikasi. Ada Moodle, Zoom, Google Meet, Viber, Brainly, Ruang Guru, dan Google Classroom. Nanti yang akan kita bahas satu-satu. Oke, langsung aja ya. Yang pertama, Moodle.
Dynamic Learning Environment. Nah, apa sih Moodle? Oke, Moodle adalah sebuah platform yang digunakan untuk menunjang sistem manajemen pembelajaran secara online dan menggunakan perangkat komputer. Ini tuh kayak berbasis web gitu. Pasti banyak di antara kalian udah menggunakan Moodle ini ya. Karena Moodle ini termasuk web yang paling sering digunakan buat belajar daring. Jadi apabila teman-teman ingin menciptakan sebuah aplikasi pembelajaran seperti e-learning, maka dapat menggunakan Moodle ini sebagai alternatif pilihan terbaik. Moodle juga termasuk ke dalam aplikasi berbasis web nih teman-teman, yang mana untuk setiap aktivitas pembelajaran terkait akses materi, diskusi, tanya jawab, hingga evaluasi itu dapat dilakukan melalui tampilan website dengan memerlukan bantuan browser. Biasanya kalau saya ya pakai browsernya itu Google Chrome. Nah, untuk sejarah singkat mengenai Moodle. Moodle pertama kali nih diciptakan oleh Martin Dougiamas. Saat itu, ia sedang menempuh pendidikan pasca sarjana di Universitas Teknologi Curtin saat itu di Australia. Kemudian pada tahun 2002 Martin dinobatkan sebagai webmaster nih guys, sekaligus menjadi seorang administrator sistem bagi instalasi website. Nah, selanjutnya pada tahun itu juga dia berhasil merilis versi 1 platform Moodle ini. Nah, semenjak itulah platform Moodle ini dapat berkembang dengan pesat. Selanjutnya, fungsi dan utama dari pengembangan platform ini adalah untuk memudahkan dalam membuat tampilan sistem aplikasi manajemen pembelajaran online berbasis web. Selain itu, Moodle ini juga berguna untuk model pembelajaran jarak jauh atau daring seperti kita saat ini. Nah, yang mana Moodle ini dapat diakses oleh guru, murid, dan semua pemangku kepentingan atau stakeholders dalam proses pendidikan. Nah, di Moodle ini bisa terkontrol semuanya guys. Kalau kita bisa mengontrol kapan kita baca materi, bisa mengontrol absen, semuanya bisa diatur di Moodle ini. Dan sudah banyak juga sekolah-sekolah serta perguruan tinggi di Indonesia menggunakan web Moodle ini guys untuk pembelajaran daring. Yang kedua, ruang guru. Pasti teman-teman udah gak asing lagi dong sama ruang guru. Masyarakat Indonesia tuh pasti sudah kenal banget dengan aplikasi satu ini. Berapa kali kita bisa menemui namanya di berbagai media, di TV, di iklan di YouTube, di mana-mana. Pokoknya ruang guru ini udah terkenal banget sebagai aplikasi belajar online kayak les privat gitu, tapi berbayar ya teman-teman. Nah, ruang guru ini berdiri di bawah naungan PT Ruang Raya Indonesia yang merupakan sebuah perusahaan teknologi yang berfokus pada layanan berbasis pendidikan. Ruang guru ini didirikan oleh seorang pengusaha muda guys, namanya ada Mas Belva Syahdevara. Hebat banget ya pengusaha muda ini, bisa kita contoh nih guys kayak dia buat menunjang pendidikan di Indonesia. Nah, di ruang guru ini menyediakan berbagai layanan belajar. Di antaranya adalah kelas virtual, platform ujian daring, video belajar berlangganan, marketplace, les privat, dan konten-konten pendidikan lainnya. Dan untuk mengakses layanan tersebut, kita akan dikenakan biaya tertentu seperti yang saya bilang tadi, berbayar. Ruang guru ini sendiri juga termasuk salah satu layanan belajar terbesar di Indonesia guys, dengan lebih dari 22 juta pengguna, 300 guru, dan 100 lebih bidang pelajaran. Aplikasi ini sangat menunjang pembelajaran pada semua jenjang kelas sekolah dengan kurikulum pelajaran nasional. yang ketiga, Zoom. Kalian pasti nggak asing kan dengan Zoom ini. Zoom adalah salah satu aplikasi paling populer. Dimana nggak populer kita kalau mau webinar sekarang juga udah pakai Zoom. Karena
Google Meet, kapasitas Zoom itu bisa nampung orang mencapai lebih dari 100 orang bisa masuk dalam Zoom ini guys. Sebenarnya aplikasi ini tuh udah lebih pada aplikasi telekonferensi yang memungkinkan orang dalam jumlah banyak untuk saling terhubung dalam waktu bersamaan secara audio visual, kayak video call gitu, tapi rame-rame. Nah, meski begitu, sekarang ini Zoom lebih populer digunakan untuk membantu dilaksanakan pembelajaran daring. Biasanya ada tuh guru atau pengajar yang menggunakan Zoom ini untuk menyampaikan materi. Teman-teman semua pasti juga udah pernah menggunakan Zoom ya. Kalau untuk anak-anak di era 21 ini pasti kenal banget ya, namanya Zoom. Zoom memungkinkan pembelajaran dilakukan secara dua arah, sehingga siswa bisa langsung memberikan feedback atau umpan balik terhadap materi yang disampaikan oleh pengajar. Jadi kita tuh kayak berinteraksi langsung dengan pengajar, tapi secara virtual. Zoom ini memungkinkan kelas-kelas daring berupa penyampaian materi pelajaran oleh pengajar agar dapat langsung tersampaikan kepada siswa. Nah, salah satu fitur pada Zoom yang sangat berguna adalah fitur merekam atau screen record. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk merekam materi yang disampaikan. Dengan fitur ini, kita jadi nggak perlu khawatir lagi nih guys untuk ketinggalan materi. Cukup dengan merekam materi yang diberikan, kita dengan mudah akan bisa mengakses kembali melalui video rekaman yang tersimpan. Nah, kalau misalnya ada kelas nih hari ini, kita tuh tinggal merekam gitu guys. Terus kalau kita mau belajar lagi, kita tinggal lihat ulang rekamannya. Dan biasanya guru itu atau pengajar itu sering banget ya merekam video pembelajaran lewat Zoom ini lalu diupload lagi di Moodle tadi, buat siswa-siswanya yang mungkin absen bisa mengakses materi pembelajaran itu lagi guys, bisa diulang-ulang. Tentunya ini sangat berguna banget ya di masa pandemi sekarang buat belajar. Oke, yang keempat, Brandly. Siapa sih yang gak kenal Brandly? Saya yakin teman-teman pasti udah kenal banget sama Brandly. Apalagi para pelajar zaman 21 ini pasti sudah kenal banget dengan Brandly, dan kadang-kadang ingin cari tugas atau apapun itu, cari tugas atau cari materi itu pasti lewat Brandly. Tinggal ketik aja, itu biasanya yang muncul itu pasti Brandly pertama kali. Nah, sekarang kita bahas. Brandly merupakan situs web belajar yang memungkinkan penggunanya saling berdiskusi nih guys, melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan pelajaran dan materi di sekolah. Brandly dapat diakses oleh siapa saja melalui aplikasi seluler atau melalui browser. Brandly juga menyediakan jawaban-jawaban terpercaya yang memang dijawab oleh pakar atau ahli di bidangnya. Dengan hampir 25 kategori pelajaran, siswa bisa dengan mudah mencari jawaban atau materi dari pelajaran yang sedang dipelajarinya. Sebenarnya format Brand ini berbeda ya guys dengan aplikasi pembelajaran daring sebelumnya kayak Ruang Guru gitu, ya beda. Soalnya dia tuh lebih menyerupai forum diskusi yang membahas tentang pelajaran tertentu. Nah, dengan forum diskusi ini bisa memungkinkan siswa-siswa itu melakukan kegiatan belajar secara mandiri. Ini juga membantu kita kayak mengasah pengetahuan kita ya, kalau kita bisa menjawab sama bisa memberikan pertanyaan kepada teman-teman pengguna Brandly lainnya guys. Oke, yang kelima, Kuiper. Kuiper adalah layanan pendidikan yang pertama kali didirikan di bawah perusahaan teknologi London, Inggris pada tahun 2010 lalu. Nah, di Indonesia sendiri nih, Kuiper mulai banyak diminati dan dimanfaatkan layanannya pada tahun 2015 guys, dimana sebanyak 5 juta lebih siswa dan 350.000 guru di seluruh Indonesia terdaftar dengan layanan Kuiper ini. Kuiper ini guys memiliki 4 fitur utama yang dapat menunjang pembelajaran daring. Yang pertama, Kuiper School merupakan sistem manajemen untuk belajar antara pengajar dengan peserta didik untuk jenjang SMP dan SMA. Kedua, Kuiper Video, yaitu e-learning berbasis video untuk belajar mandiri siswa. Jadi kita tuh bisa kayak mendapatkan video pembelajaran gitu dari Kuiper ini. Tentunya dari sumber atau ahli yang udah terpercaya ya yang mengajar. Ketiga, Kuiper Video Masterclass, fitur premium dari Kuiper yang memungkinkan adanya pembelajaran interaktif melalui video. Lalu yang keempat, Kuiper Kampus, yaitu layanan portal informasi mengenai kampus atau universitas. Jadi buat anak-anak kelas 12 SMA itu bisa mengetahui tentang informasi berbagai kampus di Indonesia. Aplikasi belajar daringnya.
Keenam, Google Classroom. Kalian juga pasti nggak asing dong dengan Classroom atau Google Class. Google Class ini adalah aplikasi pembelajaran daring berbasis web yang dibuat untuk mempermudah kegiatan pembelajaran antara pengajar dengan siswa nih guys, tanpa harus bertatap muka secara langsung. Google Class merupakan layanan dari Google for Education yang memang berfokus untuk membantu aktivitas komunikasi kita nih. Nah, karena Google Class ini merupakan layanan dari Google for Education, aplikasi ini secara otomatis terhubung dengan layanan Google for Education lainnya seperti Gmail, Google Docs, Google Workspace, Google Calendar, dan lain-lain. Hal ini tentunya akan memudahkan aktivitas pembelajaran kita guys. Google Class memungkinkan pengajar untuk mengatur dan menilai proses belajar siswa sambil tetap terhubung. Siswa juga dapat dengan mudah mengakses kelas yang akan diikuti, menerima materi, dan mengumpulkan tugas langsung melalui Google Class. Pengajar dan juga siswa dapat berinteraksi secara langsung dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, yang terakhir, Google Meet adalah aplikasi untuk melakukan konferensi percakapan baik secara video maupun audio online. Pasti sudah sering banget kan kita menggunakan Google Meet ini. Nah, Google Meet ini adalah sebuah aplikasi yang dibuat langsung oleh Google. Untuk menggunakan aplikasi ini mudah banget guys, hanya perlu akun Gmail saja dan bisa diakses di web atau langsung dari Google Chrome itu kita ketik meeting.co.id itu udah langsung bisa terhubung dengan Google Meet ini. Aplikasi meeting virtual ini bisa menampung hingga 250 peserta dalam satu telekonferensi. Nah, siaran langsung telekonferensi ini pun bisa ditonton hingga 100.000 penonton dengan satu domain. Tidak hanya melalui PC atau laptop, Google Meet juga bisa digunakan di smartphone. Cara menggunakan Google Meet di HP juga mudah ya. Kalau kalian ingin tahu banyak, kalian tinggal cari sendiri ya gimana cara menggunakan Google Meet ini. Di Google Meet ini juga punya fitur raise hand guys. Jadi kalau kita mau bertanya atau ingin menjawab pertanyaan dari pengajar, kita bisa menggunakan fitur itu. Oke teman-teman, mungkin itu aja